Assalamualaikum majikan, gimana nih? Babu udah lebih rajin upload kan, perkara kemarin jarang-jarang kan emang karena lagi liburan. Kalau kalian follow kita di Instagram pasti pada tahu lah. Cuma masalahnya setelah healing-healing terbitlah pusing. Soalnya selain ngeliat saldo ATM yang terkuras gara-gara liburan, nih kulit babu juga langsung jerawatan. Soalnya kan kemarin kita ceritanya habis ke Korea begitu, tapi bukan yang di utara. Suhunya sampai minus guys di sana, buat kulit kita ini kering banget, dan pas balik-balik ke sini lah cuacanya panas banget. Jadi perubahan cuaca yang ekstrim ini langsung buat kulit tuh break out, langsung ada jerawat gede-gede di sini sampai di sini. Ini masih ada sebenarnya di sini tapi udah kempesan. Yang di sini kemana apa nanah-nanahan gitu. Pengen mencet gitu kan rasanya tapi takut bebekas. Lah untungnya ada produk dari Adara nih. Kemarin kita lupa nggak bawa pas liburan kan, nggak ngira bakal suhunya tantrum berubah-berubah begitu habisnya ya. Makanya pas sampai pasan minggu nih langsung jerawat dan bekas-bekasnya gitu kan. Kita totol-totolin nih, di sini nih ada nih, masih ada nih. Varian yang biru nih, Be White Spotless Gel untuk bekas-bekas jerawat dan kehitaman, sama yang putih nih, Be White Spotless Cream untuk jerawat dan kemerahan. Bener-bener ini penyelamat banget guys, dan itu bisa dipakai siang atau malam karena tuh transparan, nggak kelihatan, nggak bakal white cast segala macam, mau yang krim mau yang gelnya aman. Jerawat langsung kempes, bekasnya juga yang di sini tuh udah hilang, tinggal yang di sini nih. Karena ini juga baru kemarin sih. Tapi cepet banget, semalam langsung kayak memudar, hampir tak kasat mata kayak hantu. Nah mumpung nih besok kan tanggal kembar tuh biasanya 12-12 banyak promo. Langsung deh kalian beli, deh kalian stok. Mau beli yang gede atau yang kecil terserah. Awalnya sih gue beli yang kecil tapi sekarang udah habis nih karena cocok, jadi gue beli yang gede. Dan biasanya lagi ada promo tuh kalau beli yang gede gratis yang kecil, jadi lebih cuan. Tambahin juga pakai kode voucher ini. Pokoknya semua infonya langsung aja cek di deskripsi di bawah ya. So, majikan, cerita kali ini dikirim dari teman kita namanya Emi. Halo Emi. Yang mana ceritanya itu mengenai kejadian yang dia alami sekeluarga karena adiknya Emi ini yang namanya Hilal. Itu kagak kelihatan hilalnya alias hilang. Kejadiannya terjadi udah lama banget, tapi waktu si Emi ini baru masuk SMA, sedangkan adiknya Hilal tadi itu umurnya 8 tahun nih, masih SD. Waktu itu bapaknya Emi yang seorang dokter sama dosen juga di salah satu universitas negeri ya, ceritanya lagi melakukan penelitian untuk karya ilmiah sekaligus pembuatan buku. Nah, kalau kata Emi, bapaknya itu memang tipe orang yang akademisi banget gitu ya, yang jarang ngobrol sama anak-anaknya, kerjanya sibuk nulis jurnal, seminar, ngajar, praktek segala macem. Sedangkan kalau ibunya ibu rumah tangga. Jadi anak-anak otomatis lebih dekat dengan ibu ya, biasa emang gitu ya. Sampai si Hilal nih protes, maksudnya kalau kayak, kok kita nih keluarga kagak pernah liburan sih? Teman-temanku di sekolah soalnya kalau weekend pada cerita habis ke sana sama mama papanya, habis ke sini sama nenek kakeknya gitu. Yakin ya waktu itu si bapak nih ngajak mereka untuk ke hutan Sifor. Yang mana tapi memang bapaknya lagi-lagi ada penelitian atau urusan di sana, sekalian berkedok liburan. Jadi hutan Sifor itu katanya adalah hutan penelitian. Kepanjangan dari C4 adalah Center for International Forestry Research atau hutan penelitian lah gampangnya ya lah, ribet banget. Udah dibilang pokoknya hutan penelitian ya, segala apa tuh forestry research apa-apaan tadi tuh. Gimana di dalam hutan itu tuh ada kawasan yang memang khusus untuk penelitiannya. Maksudnya nggak bisa sembarangan orang masuk ke sana. Tapi ada juga bagian yang memang dibuka untuk umum dan bisa masuk gratis tanpa tiket. Lokasinya sendiri tuh ada di Bogor, gengs. Nah, buat teman-teman di Bogor nih, boleh komen-komen di bawah yang udah pernah ke sana ya. Atau ada cerita apa yang seru gitu, ada yang rame nggak di sana begitu? Nah, waktu itu Emi sekeluarga nyampe ke sana tuh masih siang, sekitar jam 1-an. Jalanannya bisa dibilang bagus lah buat mobil. Walaupun judulnya hutan, tapi udah ramah tuh, memang diperuntukkan untuk kendaraan. Pokoknya sampai di tempat parkir, bapaknya ketemu sama orang kenalannya dan ngobrol-ngobrol dulu. Hilal ini udah mulai cemberut tuh ngeliat bapaknya gitu kan, Roma-romanya nih bakalan lupa waktu tuh. Padahal kan ini judulnya katanya sekalian liburan loh, Pak. Habisnya bapaknya mah kalau udah kerja udah dah sibuk sendiri. Pokoknya si Hilal ini udah mulai bosan lah tuh nunggu di dalam mobil gitu kan. Awalnya Hilal udah mau ngerengek tuh, tapi langsung disuruh diam sama Emi, dibilang, "Shh, nanti kalau bapak marah, yang ada kita nggak jadi liburan loh." Alhasil si Hilal langsung diam aja tuh, makanya dia morongot baik. Sama si ibu, Emi disuruh ngajak Hilal jalan-jalan aja udah sana, turun dari mobil, tapi jangan jauh-jauh. Soalnya di dekat sana tuh katanya ada danau bagus, gengs, yang memang ada akses jalannya untuk diperuntukkan ke danau itu juga gitu, jadi jalan kaki bisa. Pokoknya ibunya tuh mewanti-wanti untuk ke sekitaran danau aja ya, jangan jauh-jauh. Perkara kawasan hutan Sifor itu luas banget lah, takutnya nyasar. Ya udah deh, mereka pergi kan ngikutin jalan menuju danau itu. Namun tiba-tiba ada anak kecil cewek yang kayak ngintip dari balik salah satu pohon gitu, gengs. Usianya kira-kira sama lah kayak Hilal. Ya Emi sama Hilal kayak ngeliatin balik aja gitu kan, tapi sambil jalan juga, dikira ya siapa kali pengunjung. Sampai akhirnya mereka tiba di danau dan main sebentar tuh, terus duduk-duduk aja udah di sana gitu kan, menikmati suasana. Si Hilal sempat ngajakin masuk ke dalam hutan. Penasaran dia, mikirnya mungkin kayak petualangan Sherina gitu, masuk-masuk ke hutan ya. Namanya anak kecil kan suka ada aja gitu ya hayalannya ya. Soalnya memang terlihat ada beberapa orang tuh atau pengunjung, karena itu kan masih di daerah bebas ya soalnya ya. Memang masuk-masuk ke dalam hutan itu sambil bawa
bawa kamera profesional. Jadi kayak emang mau foto-foto begitu loh, sampai ada niat pakai dress segala macam, ya emang kayak mau photoshoot, ada pre-wedding segala macem. Ya udah, jadi mereka kan lihat-lihat tuh, ngikutin gitu kan sedikit ke dalam hutannya. Pokoknya yang masih ada banyak orang lah kelihatan. Dan lagi-lagi di situ si Emi ngelihat anak cewek yang tadi tuh ngintip-ngintip kayak ngikutin. Tapi yang dipikirannya Emi kayak, itu anak sendirian, orang tuanya kemana? Lagi ke distrik karena ngeliatin anak cewek yang tadi. Gak sadar nih si Hilal, tau-tau loh, udah nggak ada aja. Emi selingkuhan gitu nyariin Hilal, kemana tuh anak? Muter-muter di sekitaran tempat yang masih ada beberapa orang foto-foto, tapi Hilal nih nggak kelihatan. Badung banget nih bocah ya. Mulai panik tuh si Emi tuh. Akhirnya dia nanya-nanya ke orang-orang yang ditemui itu yang memang lagi foto-foto di dalam hutan itu. Dan ada pengunjung yang bilang kayaknya tadi emang ada anak cowok mbak kesana, masuk ke sana gitu. Katanya sambil nunjuk ke arah hutan yang lebih dalam lagi. Aduh, bener-bener ya Hilal nih ya. Ya karena dibilangin Hilal tadi kesana gitu ya, Emi mencoba nelusuri. Ya lama-lama kok sepi banget. Pokoknya udah beber jauh dari tempat orang-orang pada foto tadi. Emi juga udah teriak-teriak tuh manggilin Hilal, tapi ya nggak ada jawaban. Karena bener-bener clueless, nggak tahu harus nyari kemana. Dan takut jadi kesasar juga, Emi buru-buru balik ke parkiran buat lapor ke orang tuanya. Begitu bilang ke bapak sama ibu, ya mereka kaget, loh kok bisa hilang? Ya Emi juga bingung jawabnya ya. Dia cuma kayak meleng sebentar aja, kok kayak beberapa detik tau-tau kok Hilal udah gak ada. Akhirnya mereka semua balik lagi ke tempat tadi untuk nyari Hilal, tapi nggak ketemu. Bapak juga lapor nih ke kolega-koleganya yang ada di sana tuh, kan mau melakukan penelitian bareng soalnya. Bilang anak saya hilang nih, harus lapor kemana kalau begini? Ya akhirnya dibantu tuh, ditemuin ke salah satu petugas di sana, namanya ada Pak Ujang waktu itu. Pada koordinasi nih untuk bantuin nyari Hilal sampai mereka semua masuk ke dalam hutan. Hingga sore menuju maghrib, Hilal masih belum ketemu. Sampai tiba-tiba ada suara kayak burung kedasi yang nyat banget menggema saut-sautan di dalam hutan itu. Dan Pak Ujang bilang untuk melanjutkan pencariannya besok. Kalau mau tetap mencari malam ini, sebaiknya lapor ke polisi aja dulu buat dibantu sama tim pencarinya nanti. Tapi Bapak tuh bilang kalau lapor polisi sekarang pasti nanti disuruh nunggu dulu 1 kali 24 jam. Gimana Bapak tetap ngotot harus nyari nih, karena kan kasihan ya Hilal sendiri yang di dalam hutan, apalagi ntar malam-malam. Akhirnya pencarian tetap dilanjutkan tuh, tapi cowok-cowok aja. Jadi ya Bapak, Pak Ujang, sama ada beberapa orang anggotanya Pak Ujang. Sementara Ibu sama Emi disuruh nunggu di mobil aja. Yang kalau nanti sampai malam Bapak sama yang lainnya belum balik, bisa bagi tugas untuk lapor ke polisi. Ya udah, Emi nurut. Balik deh dia sama ibunya ke parkiran nunggu di mobil. Si ibu udah cemas banget tuh, namanya juga anaknya hilang. Dan Emi disalah-salahin tuh pokoknya ya, tapi Emi cuma bisa diem aja, mau gimana. Selepas jam 7, udah nggak ada mobil lain tuh selain mobil mereka yang di daerah sana. Yang ngapain juga, bisa kan udah malam di hutan. Lanjut nih, di jam 8, Bapak sama yang lain juga terlihat masih belum balik. Sementara handphonenya Bapak nggak bisa dihubungi karena memang sinyal di situ tuh susah. Apalagi Bapak mungkin posisinya lagi masuk ke dalam hutan, atau mungkin juga lobet udah jam segitu kan soalnya. Lagi harap-harap cemas seperti itu ya, Emi ngeliat lagi tuh anak cewek yang tadi siang. Lagi berdiri di tengah jalan buat lintasan mobil, gengs, ngeliatin mereka. Langsung kayak gitu kan si Emi kayak, loh, kok ada anak itu lagi? Wah, bukan anak manusia tuh, jangan-jangan tuh. Aneh banget ada anak kecil sendirian gitu kan. Udah malam begini loh di hutan. Udah deg-degan aja tuh si Emi tuh. Ternyata ibu juga lihat sambil bilang kayak, loh, itu anak siapa nih? Dan biasa namanya ibu-ibu juga ya, mungkin naluri gitu. Malah disamperin, kesian kan ada anak kecil. Yang ternyata itu adalah anak dari salah satu anggotanya si Pak Ujang. Jadi ini beneran anak orang, gengs, namanya Yaya. Dan dia udah biasa keluyuran gitu ngikut bapaknya kerja di hutan. Dimana tadi bapaknya berarti lagi bantuin tuh nyari Hilal sama si Pak Ujang ke dalam hutan. Itu bukan anak setan. Ya sama ibu langsung disuruh bareng-bareng ke mobil aja yuk gitu. Ya udah Yaya ngikut. Tapi di situ Emi merasa ada yang aneh dari Yaya nih. Bukan apa-apa, melainkan fokus pandangannya tuh kayak kemana-mana gitu loh, ke arah hutan yang kayak ngeliat sesuatu, padahal kagak ada apa-apa kalau di penglihatannya si Emi. Sejam berlalu lagi nih. Di jam 9, Bapak sama yang lain masih belum balik. Ibu udah mulai cemas banget. Emi juga bingung ya, dia nggak tahu harus ngapain. Sementara Yaya udah tidur tuh di dalam mobil dengan jendela yang kebuka. Emi juga ngerasanya sebenarnya udah ngantuk, tapi ya gimana, dia nggak mungkin tidur dong. Tahu-tahu Emi sama ibu nih mendengar ada suara orang nangis. Mereka berdua langsung lihat-lihatan kan kayak, kok kayak ada nangis ya? Dan pas didengar dengan seksama gitu, suaranya kayak suara Hilal. Soalnya sampai terdengar kayak ada Hilal tuh manggil-manggil ibunya kayak, oh ibu, gitu loh. Yang tentunya dengar begitu, ibunya langsung nyariin sumber suaranya dong. Buru-buru ibu bilang ke Emi untuk jagain ya, kamu di dalam mobil ya, kamu di sini aja udah. Dan ibu langsung lari tuh ke arah sumber suaranya di dalam hutan. Emi udah teriak-teriak tuh manggil ibunya kayak, Bu jangan pergi sendirian Bu. Tapi dia bingung nih antara mau nyusulin ibunya atau jagain aja ya lagi tidur di dalam mobil gitu kan.
dilema. Tapi si ibu udah cepet banget gitu lari tuh, udah nggak kelihatan lagi, udah masuk hutan. Karena Emi tadi sempat teriak-teriak manggil ibunya gitu ya, jadi Yaya kebangun. Emi langsung bilang, Yaya, kamu di sini aja ya, jangan kemana-mana ya. Kalau ada apa-apa, klakson aja mobilnya kenceng-kenceng. Habis itu Emi ikut lari tuh pergi ke arah tadi ibunya lari. Sambil teriak-teriak manggilin ibunya, samar-samar Emi masih melihat tuh siluet ibunya yang memang kayak lagi lari tuh di dalam hutan. Sementara suara tangisan Hilal makin terdengar jelas tuh di telinganya Emi. Emi terus-terusan manggil ibunya kayak, Bu, tungguin Emi, Bu, jangan pergi sendirian, Bu. Pokoknya teriak-teriak terus ya, sambil lari tuh tetap nyusulin ibunya di depan sana. Sampai akhirnya kekejar tuh, Emi langsung megangin tangan ibunya dan marah kayak, Bu, jangan pergi sendirian, kalau ibu kesasar juga gimana? Tapi pas Emi lihat, ternyata itu bukan ibunya, melainkan sosok wanita yang mukanya pucat dan langsung ketawa yang nadanya tuh mirip sama burung kedasi. Astagfirullahaladzim gitu kan. Langsung si Emi melepas pegangannya dan memastikan kalau benar itu bukan ibunya. Soalnya bajunya gitu ya, bener-bener dari belakang tuh ibunya banget, emang itu baju ibunya. Tapi pas nengok kenapa mukanya serem begitu, Emi gemeteran kayak, loh kok bukan ibu? Dan wanita itu tetap masih ketawa tuh nyaring banget. Abis itu terbang ke atas pohon dan suara ketawanya tuh dibarengi sama suara-suara dari burung kedasi. Jadi kayak riuh banget. Ngelihat sosok itu udah hilang tuh ke atas pohon, Emi langsung balik arah lagi, lari ke tempat tadi di mana mobilnya parkir. Berhasil tuh dia balik, dan di dalam mobil masih ada Yaya. Bapak sama yang lain belum balik ya? Si Emi kan nanya nyambil parkir, dan Yaya kayak geleng-geleng aja tapi sambil ngomong, Kak, masuk aja Kak, ada om kepala buntu. Katanya dia sambil nunjuk ke arah hutan di belakangnya Emi. Pas Emi nengok, bener aja, ada sosok badan orang yang berdiri, tapi nggak ada kepalanya. Emi teriak dan buru-buru langsung masuk mobil, ngunci semua pintu, nyentatar mobil gitu kan, nyalain biar jendelanya bisa ditutup semua. Dan pas ngeliat lagi ke arah penampakan tadi sosok kepala buntung berdiri, udah nggak ada. Deg-degan tuh dia di dalam mobil kan. Tapi dia melihat Yaya masih diem aja gitu, lempeng kayak, heran banget si Emi gitu, dia aja udah ngos-ngosan keringetan panik sendiri. Emi juga sempat-sempatnya bilang kayak, Yaya jangan takut ya, kita aman di sini. Tapi yang kelihatan takut masih Emi sendiri, makanya mungkin si Yaya heran kali ya, diem ngeliatin doang. Dan tahu-tahu, ada sesuatu yang menghantam kap mobil mereka tuh di atas tuh, kayak keras banget guys, kayak ada batu gitu loh. Apaan tuh? Apaan tuh? Karena nggak berani ngecek keluar ya, mobilnya Emi ini kebetulan ada sunroofnya gengs. Tapi dari tadi posisinya ketutup. Jadi sama Emi dibukalah itu penutup sunroofnya, seret. Dan terlihat di atas kaca sunroofnya itu ada kepala. Dan posisi mukanya dari kepala itu bener nempel di kaca. Yang jadinya muka Emi sama muka kepala itu tatap-tatapan beber di atasnya langsung. Emi sama Yaya langsung teriak ngeliat begitu. Buru-buru sama Emi ditutup lagi tuh tirai sunroofnya. Dan Emi berkali-kali neken klakson untuk berharap ada yang denger untuk minta bantuan, nyamperin ke situ kayak tolong. Di situ si Yaya juga baru nangis karena mungkin kaget tadi ngeliat ada kepala gitu ya beber di atasnya dia. Ya, serem banget. Emi udah nggak berani ngecek apa-apa lagi tuh. Pokoknya dia hanya berharap ada yang datang nolongin aja udah. Dan dari sebelah kaca mobilnya nih, tahu-tahu sosok hantu tanpa kepala itu jalan aja lewat. Sreng. Jadi dari samping gitu kayak jalan aja kayak orang tapi kagak ada kepalanya gitu. Ke depan, ke sana, depan mobil, terus hilang ke dalam hutan. Sampai Emi matiin lampu depan mobilnya tuh biar nggak nyorot ke arah sosok hantu kepala buntung yang jalan ke depan sana. Kan serem abisnya ngeliatnya, gemeteran. Sementara Yaya masih nangis-nangis tuh di sampingnya megangin Emi kenceng banget. Mobilnya nyala nih, tapi semua lampu-lampu dimatiin. Yang maksudnya biar nggak menarik perhatian. Gak lama, kayak ada sesuatu di depan sana tuh. Tempat terakhir kali tadi sosok tanpa kepala kayak nggak kelihatan lagi. Perlahan-lahan muncul kok kayak ada kuda. Diiringi sama suara kayak macam kereta kuda. Emi antara bingung tapi lega juga ada yang lewat situ gitu maksudnya. Ya udah siap-siap mau buka pintu mobil buat minta tolong. Dan semakin dekat terlihat tuh jelas memang ada dua kuda yang menarik kayak kereta kencana jadul gitu gengs. Tapi kok dilihat nggak ada kusirnya. Jadi dua kuda itu doang yang kelihatan tuh di depan. Sampai akhirnya lewat tuh, dan dari kaca mobil Emi bisa melihat kalau di dalam kereta kencana itu tuh gelap ya, nggak kelihatan siapa di dalamnya. Ya di samping Emi tuh makin erat tuh megangin Emi. Yang entah kenapa feelingnya Emi tuh nggak enak. Dia nggak jadi buka pintu mobil dan membiarkan kereta kuda itu tuh lewat di sampingnya. Jadi lewat di samping mobil gitu kan kayak tadi si kepala buntung. Tapi kalau ini tuh lawan arah. Sampai udah beber ngelewatin mobilnya si Emi nih, lawan arah ke belakang kan. Tiba-tiba dari kaca spion tuh terlihat kudanya berhenti di belakang mobilnya Emi. Emi sampai nengok ke belakang dan bener aja pintu kereta kudanya tuh kebuka, gengs. Dan ada kaki sama selendang kuning yang terlihat turun tuh nginjek tanah keluar dari kereta itu. Apaan tuh malam-malam? Emi udah deg-degan waktu udah mau nangis rasanya. Tapi tahu-tahu si Yaya teriak kayak, "Bapak!" Dan ternyata ada bapaknya si Emi, Pak Ujang sama bapaknya Yaya tuh dari jauh tuh di depan mobil muncul. Pokoknya dari tadi arah tempat si penampakan hantu kepala hilang sama tempat kereta kudanya muncul. Emi langsung kayak klakson-klakson heboh tuh. Dan terlihat bapaknya tadinya yang jalan tuh langsung lari menghampiri mobil. Pas makin dekat tuh kelihatan bener itu bapaknya Emi. Langsung buka mobil dan lari tuh nyamperin bapaknya sambil nangis. Dia ceritakan kalau tadi ada penampakan dan ibunya sendirian tuh masuk ke dalam hutan ngejar, ada suara Hilal nangis soalnya kedengeran. Dan tadi ada keretaku. Pas dilihat lagi di jalan belakang tuh
udah kagak ada kereta Hilal. Di situ bapak bilang kalau Hilal tetap nggak ketemu dan Pak Ujang memutuskan untuk melanjutkan pencarian besok, sekalian disuruh lapor polisi aja. Lagi ngomong begitu ya, tahu-tahu ada perempuan yang muncul dari dalam hutan dengan rambut yang acak-acakan yang membuat semuanya kaget. Ternyata itu ibu yang juga baru balik. Dia bilang dia juga tidak menemukan Hilal. Ya karena ini keadaannya sudah malam dan semua orang juga udah tampak lelah. Bapak juga udah kotor tuh masuk-masuk hutan. Ibu juga udah aut-autan. Akhirnya mereka memutuskan untuk numpang nginep di rumahnya Pak Ujang. Karena Pak Ujang bilang dia tuh punya kenalan yang mungkin bisa bantu mencari Hilal tuh besok. Ya udah malam itu semuanya tidur kelelahan tuh di rumahnya Pak Ujang. Kalau Yaya mau udah dibawa balik sama bapaknya ya. Nah di malam itu Emi ini mimpi. Dia sama Hilal lagi main-main tuh di kawasan hutan Sifor seperti keadaan terakhir kali yang abis dari danau tadi. Mereka berdua jalan gitu kan menuju parkiran, tapi tahu-tahu si Hilal berhenti. Pas Emi nanya kayak kenapa dek? Hilal nih bilang, maafin Hilal kak, tolong Hilal kak. Dan tiba-tiba kepalanya Hilal lepas dan terjatuh ke tanah. Itu benar-benar mimpi yang paling buruk dan menakutkan seumur hidupnya Emi. Sampai Emi kebangun ternyata memang sudah pagi. Singkat cerita, pagi itu orang tuanya dibagi tugas. Bapak ke kantor polisi buat lapor hilangnya Hilal, sementara ibu sama Emi ini ikut Pak Ujang untuk menemui ada namanya Kang Uus. Kang Uus ini tuh bisa dibilang orang asli sana dan ada darah leluhur yang mengalir ke dia, katanya sih begitu. Emi juga kurang paham maksudnya gimana ya. Pokoknya si Kang Uus ini tuh biasa dimintain tolong sama orang-orang kalau ada apa-apa. Karena dia itu bisa ilmu paling tangan Sunda namanya cenah. Jadi ilmu paling tangan Sunda itu tuh berarti ilmu bintang, yang secara harfiah paling tangan bermakna ilmu perbintangan, yang termasuk ke dalam kategori pengetahuan tradisional masyarakat Sunda untuk menentukan hari baik dan arah mana yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Di mana ilmu paling tangan itu juga bisa digunakan untuk mencari benda atau orang hilang dengan menggunakan hitungan pancakaopat namanya. Emi sendiri juga nggak paham ya gimana cara ngitungnya itu pancakaopat, karena ya boro-boro dia ngerti ilmu begituan. Pokoknya dari hasil hitungannya nanti itu bisa didapatkan tuh kira-kira di mana koordinat orangnya atau benda yang hilang, ke arah mana, bisa juga diperkirakan nih masih hidup atau tidak, ya gitulah kira-kira. Setelah Kang Uus dikasih tahu nih semuanya tentang Hilal, Kang Uus itu bilang kalau pencariannya harus dilakukan dengan cara buk-buk neng. Lah apalagi tuh banyak bener istilahnya. Jadi katanya bubuk neng sendiri itu adalah tradisi dari zaman dulu yang sering digunakan untuk mencari orang yang hilang dengan tidak wajar. Caranya dengan banyak bantuan orang sambil membunyikan peralatan dapur ya macam baskom, panci, penggorengan, wajan segala macam dipukul-pukul, dikentong-kentongin. Tujuannya emang supaya berisik biar bisa menyadarkan si orang yang hilang tersebut tuh, karena dipercaya kalau orang hilangnya nggak wajar itu karena dia masuk ke alam lain soalnya, biar melek gitu sadar. Ya karena memang mau melakukan segala cara apapun demi bisa menemukan Hilal, jadi ya udah ibu sama Emi tuh mau-mau aja. Mereka juga dibantu sama warga sekitar rumahnya Pak Ujang tuh yang emang udah pada rata-rata kenal sama Kang Uus. Pada rame-rame bawa alat dapur mukulin dong gitu kan masuk ke dalam hutan kan, dipandu sama Kang Uus tuh paling depan, ribut pokoknya. Sampai tahu-tahu terdengar kayak ada suara Hilal yang teriak-teriak kayak minta tolong, tolong. Mereka semua dengar gengs dan langsung lari ke arah sumber suara itu. Yang ternyata bener aja, Hilal ketemu. Ibu sama Emi langsung lega banget gitu, langsung meluk Hilal karena terlihat juga keadaannya masih sehat walafiat. Dia ada di tengah-tengah hutan, udah kotor tapi bajunya segala macam ya. Ya dari situ Hilal dibawa dulu tuh ke rumahnya Pak Ujang dan bapak dikabarin kalau Hilal udah ketemu, jadi laporannya ke polisi dicabut. Hilal sendiri ditanya-tanya kan, gimana ceritanya kok kamu bisa hilang sih? Nah dia nih ngakunya kemarin tuh lagi jalan biasa aja di dalam hutan kan, ngeliatin orang yang foto-foto tuh, tapi memang pikirannya agak kosong tuh, jadi setengah bengong, nggak konsen, yang tahu-tahu tanpa sadar Hilal masuk sendirian tuh makin dalam ke dalam hutan dan lihat loh, kok udah gak ada siapa-siapa. Pas dia mau nyari kakaknya tuh, Hilal tidak menemukan jalan dan makin tersesat aja udah sendirian. Karena takut, jadinya udah dia diem baik aja tuh di tempat. Maksudnya ngedemprok aja semalaman, gak kemana-mana gitu karena nggak tahu jalan pulang. Apalagi kan makin malam hutan makin gelap. Dan katanya banyak sosok-sosok yang mengintai dia, gengs. Ada kuntilanak, ada pocong, ada hantu kepala buntung. Jadilah dia makin gak berani untuk kemana-mana dan menutup mukanya terus aja gitu kan sambil jongkok sambil nangis. Sampai akhirnya dia dengar suara ribut-ribut kan kayak ada sis kambing gitu, ketok-ketok kentongan segala macam, makanya dia teriak-teriak minta tolong. Pas buka tangannya, udah ditemuin tuh ada ibu sama kakaknya. Jadi kalau menurut Hilal, dia kayak masih beberapa jam aja tuh merasa masih malam kemarin gitu semenjak hilang. Ya padahal kenyataannya udah hampir seharian. Ya makanya Kang Uus bilang di situ kemungkinannya memang Hilal ini sempat masuk ke dalam dimensi lain dan bersyukur masih diberi selamat. So itu tadi cerita Emi yang menceritakan kisah adiknya hilang di dalam hutan Sifor. Tapi ini memang udah lama banget kejadiannya katanya. Sebelum di sekitaran hutan itu tuh ada banyak pembangunan yang sekarang udah nggak seserem dulu, udah beda. Bahkan katanya sekarang ada kafe estetik di sana tuh. Beda banget lah vibes-nya sama dulu macam dibilang tempat jin buang anak. Makanya buat teman-teman tuh yang pernah main-main ke daerah sana boleh komen-komen di bawah ya, kita pengen tahu, penasaran masih serem apa enggak. Tapi ngomongin yang serem-serem ya, inget racun sangga yang pernah kita bahas di teman cerita waktu itu nggak? Kemarin gue abis nonton versi dokumenternya yang
Ih, serem banget ternyata ya santet dari Kalimantan tuh. Kalian nonton deh, coba deh. Pokoknya linknya gue pin di komen ya. Terima kasih semua majikan udah pada nonton teman cerita hari ini. Boleh minta klik subscribe ya buat yang belum. Kalau udah terima kasih banyak. Juga boleh minta like-nya. Yang mau kirim-kirim cerita tetap bisa email ke di bawah ini ya. Kita tunggu. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.